Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan Wilia Sapitri, Raffi Prima Herven, dan Pinky Marazi yang bertemakan pekerjaan lapangan 2. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Wilia. Pada Wilia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang pekerjaan lapangan 2 yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya di kelompok 6, yaitu tentang pekerjaan lapangan 1. Pada pekerjaan lapangan 2 ini ada beberapa item yang akan kami jelaskan, itu bisa ditengok di PPT. Itu ada penerapan teknik audit, konsultan, penggunaan sumber daya luar atau dari mitra, penelaahan analitis, bukti hukum dan bukti audit, kertas kerja, pekerjaan lapangan dan lingkungan berteknologi tinggi, audit berkelanjutan, masalah-masalah audit internal maupun terakhir itu tentang perdagangan elektronik. Mungkin lanjut, itu kita bahas tentang penerapan teknik audit. Sebelumnya mungkin bisa kita ketahui bersama bahwasanya pekerjaan lapangan atau field work ini merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif, baik itu mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta juga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, terkait dengan teknik audit sendiri, teknik audit itu merupakan sebuah pengamatan ataupun mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi yang diterapkan pada beragam kondisi dalam mengumpulkan bahan bukti audit. Teknik tersebut dapat digunakan sendiri maupun gabungan, dan kapanpun auditor melakukan pemeriksaan, namun diterapkan dalam kerangka tertentu, tergantung pada subjek yang diaudit, dan akhirnya adalah rekomendasi dan opini audit. Lanjut, itu tentang jenis dan penugasan audit. Bisa dilihat di PPT, di sini terkait dengan jenis penugasan audit itu ada 5. Itu yang pertama tentang audit fungsional. Audit fungsional ini adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, melintasi lini organisasi, di mana lebih cenderung berkonsentrasi pada operasi dan proses dibandingkan dengan administrasi dan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu ada audit organisasional, di mana audit organisasional ini tidak hanya memperhatikan aktivitas yang dilakukan organisasi seperti yang dilakukan oleh audit fungsional tadi, tetapi juga dengan kontrol administratif yang digunakan untuk memastikan bahwasanya aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada studi dan konsultasi manajemen. Studi dan konsultasi manajemen ini auditor harus menerapkan semua teknik yang mempengaruhi yang mereka miliki sejak permulaan dan di sepanjang penugasan. Lanjut itu yang keempat, itu audit atas program. Mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi saya salah menyebutkan kalau seandainya jenis penugasan audit ini ada 5. Sementara jenis penugasan audit ini ada 4. Dan yang terakhir itu audit atas program. Nah, audit atas program ini, program merupakan istilah umum yang mencakup setiap upaya yang didanai, yang sering dengan aktivitas normal organisasi yang pastinya sedang berlangsung begitu. Ataupun mungkin program ekspansinya, program baru untuk manfaat karyawan, ataupun kontrak baru. Nah, program kesehatan pemerintah atau program pelatihan yang berhubungan erat dengan tujuan organisasi pastinya yang berkaitan dengan audit atas program ini. Tujuan auditnya adalah memberikan manajemen informasi mengenai biaya, pelaksanaan, dan juga hasil-hasil program dan membuat evaluasi yang informatif, bermanfaat, dan pastinya objektif. Mungkin bisa lanjut, Bang. Selanjutnya yaitu tentang audit kontrak. Audit kontrak konstruksi atau operasi yang sering melibatkan uang dalam jumlah besar.
Kontrak konstruksi ini biasanya bukan merupakan bagian dari bisnis rutin organisasi. Kontrak operasi bisa memberikan jasa ataupun operasi terprogram. Dan kontrak ini umumnya terdiri atas 3 kategori, seperti yang ditampilkan di layar, itu ada biaya sekaligus, biaya tambahan, dan harga per unit. Untuk biaya sekaligus pada kontrak ini pastinya kontraktor setuju melaksanakan pekerjaan dengan harga tetap. Nah, kadang kontrak mengandung klausul kenaikan, kemajuan pembayaran, ataupun ketentuan insentif dan penyesuaian atas biaya pekerjaan lapangan. Jika biaya melebihi yang disepakati, biaya tambahan akan ditanggung oleh organisasi. Nah, yang kedua itu biaya tambahan. Biaya tambahan ini merupakan cara paling ekonomis untuk proyek konstruksi atau operasi karena banyaknya itu tidak pasti dalam proyek-proyek tersebut. Dan yang ketiga itu ada harga per unit atau unit price. Hal ini berguna jika suatu proyek membutuhkan pekerjaan yang seragam dalam jumlah yang besar. Kita contohkan, yaitu untuk membersihkan lahan dalam ukuran hektar atau melakukan fungsi-fungsi operasional seperti melakukan pengawasan bangunan atau operasi. Nah, harga disepakati untuk setiap unitnya. Masalahnya adalah membuat pencatatan yang layak tentang jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Lanjut, itu slide berikutnya tentang audit terintegrasi. Audit terintegrasi ini mengkombinasikan aspek-aspek audit keuangan dengan audit kinerja. Sebuah prosedur yang menghasilkan sebagian audit keuangan akhir yang diselesaikan sebelum audit operasional. Konsep integrasi bisa luas dan mencakup aspek-aspek seperti penyediaan audit yang berlaku, yang seperti ditampilkan di layar itu ada 5, itu tentang audit berkelanjutan atas elemen-elemen neraca maupun operasional dalam audit kinerja. Yang kedua itu pelaksanaan audit tetap tahap varians dari koperasi klien yang biasanya akan diaudit secara terpisah. Kemudian juga ada sebuah latihan dalam audit partisipatif yang klien. Yang keempatnya ada sebuah audit yang sebenarnya menggabungkan sebagai tahap audit internal yang berbeda, dan selanjutnya yaitu terakhir ada jelasnya tingkat integritas tergantung pada ukuran staf auditnya, keahlian yang dimiliki staf atau yang tersedia melalui sumber-sumber luar, filosofi audit yang dipegang manajemen organisasi dan organisasi audit, juga tingkat aktivitas teknologi di klien dan organisasi audit, serta biaya manfaat dari pengoperasian audit semacam itu. Lanjut, tuh slide berikutnya. Kita akan bahas masalah konsultan. Di konsultan ini, kalau membahas masalah konsultan, suatu evaluasi audit yang mendalam pastinya akan membutuhkan jasa dari seorang konsultan teknis. Auditor harus ingat bahwasanya konsultan tersebut membantu tidak hanya mengambil alih evaluasi atau melindungi tanggung jawab dari seorang auditor. Konsultan teknis dibutuhkan untuk mengklarifikasi hal-hal teknis atau yang diketahui orang-orang tertentu saja, mengarahkan pemeriksaan ke bidang-bidang tertentu, dan juga melindungi auditor dari informasi yang tidak akurat atau dari pernyataan sepihak yang dilakukan oleh karyawan lini. Beberapa aturan yang harus diikuti auditor internal dalam berhubungan dengan konsultan itu sendiri, itu bisa dilihat di layar, itu konsultan tersebut harus dapat dipercaya dan menunjukkan kompetensi untuk pekerjaan yang akan dilakukannya. Konsultan dan auditor harus memiliki perjanjian lengkap atas lingkup dan tujuan program sebelum mereka menyiapkan audit ataupun program kerja. Selain itu, staf harus ditugaskan untuk bekerja dengan konsultan, mengawasi aktivitas mereka, dan juga membahas masalah-masalah yang ada dengan mereka. Auditor juga harus memahami sifat pekerjaan konsultan, alasan yang ada di balik pilihan analitis mereka, risiko yang melekat dalam data dan analisis mereka, dan apakah pekerjaan yang dilakukan konsultan sesuai dengan yang dimaksudkan. Selain itu, laporan audit akhir merupakan tanggung jawab auditor internal. Dan terakhir, itu konsultan tidak boleh mengarahkan atau mengambil hak prerogatif. Saya ulangi, konsultan tidak boleh mengarahkan atau mengambil hak prerogatif manajemen. Selanjutnya, yaitu slide berikutnya tentang penggunaan sumber daya dari luar atau mitra. Beberapa aspek pekerjaan lapangan di mana penggunaan sumber daya dari luar atau penggunaan ahli yang bukan merupakan bagian dari fungsi tersebut menjadi sebuah aspek penting dari operasi audit. Penggunaan sumber daya dari mitra itu dianggap sebagai bagian dari penggunaan sumber daya dari luar.
umumnya ini dipahami sebagai pengoperasian audit bila pihak luar melaksanakan bagian dari audit internal bersamaan dengan aktivitas audit organisasi. Penggunaan sumber daya dari luar atau mitra ini merupakan hal yang penting di bidang spesialisasi. Misalnya saja bidang produksi, fisika, layanan kesehatan, pendidikan, kedokteran, kimia, dan sebagainya. Selain itu, kepala bagian audit bertanggung jawab atas kualitas jasa yang diberikan pihak luar, evaluasi mutu staf yang terlibat, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Yang pasti harus sekomprehensif fungsi penugasan yang normal. Bantuan dari luar atau dari mitra ini harus digunakan dalam proses perencanaan jika diperlukan, serta dalam evaluasi aktivitas audit pastinya. Bantuan tersebut juga harus memainkan bagian penting dalam aktivitas pelaporan dan harus juga digunakan dalam pertemuan dengan klien. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Welia. Selanjutnya itu penelaahan analitis. Penelaahan analitis telah lama digunakan untuk menentukan kewajaran data tertentu. Secara tradisional, penelaahan ini telah dikaitkan dengan masalah-masalah keuangan, misalnya perbandingan informasi dan keuangan periode sekarang dengan periode lalu, perbandingan informasi keuangan saat ini dengan yang diharapkan, yaitu dengan anggaran, perkiraan, dan pengalaman industri, penelaahan hubungan informasi keuangan dan non-keuangan. Beberapa metodologi yang digunakan untuk melaksanakan penelaahan ini adalah yang pertama yaitu analisis tren, adalah pengujian yang dilakukan dengan membandingkan data sekarang dengan data sebelumnya. Yang kedua, analisis rasio. Rasio-rasio keuangan seperti profitabilitas, solvensi, dan efisiensi bisa digunakan untuk menentukan kewajaran informasi saat ini. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tertentu. Auditor dapat menggunakan penelaahan analitis dapat menunjukkan masalah-masalah yang ada dan memberi jalan bagi dilakukannya audit yang lebih intensif untuk menentukan tingkat abnormalitasnya dan yang lebih penting penyebabnya. Selanjutnya, bukti hukum dan bukti audit. Hubungan dengan bukti audit. Bukti audit memiliki banyak kesamaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan bukti, untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau kesalahan setiap pernyataan atau suatu masalah. Keyakinan dibangun dari pertimbangan atas informasi. Fokus bukti audit sedikit berbeda dengan bukti hukum. Bukti-bukti hukum sangat mengandalkan pengakuan lisan, sedangkan bukti-bukti audit lebih mengandalkan bukti-bukti dokumen. Bentuk bukti hukum. Yang pertama yaitu bukti terbaik. Bukti terbaik sering disebut bukti primer. Merupakan bukti yang paling alami, bukti yang paling memuaskan mengenai fakta-fakta yang sedang diselidiki. Bukti tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan keandalan. Selanjutnya bukti sekunder. Bukti sekunder berada di bawah bukti primer dan tidak dapat disamakan keandalannya. Selanjutnya bukti tidak langsung, yaitu membuktikan fakta sementara atau sekumpulan fakta yang dapat dirujuk seseorang untuk mengetahui keberadaan beberapa fakta primer yang signifikan atas masalah yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, bukti yang meyakinkan, yaitu bukti yang tak terbantahkan apapun bentuknya. Bukti ini sangat kuat sehingga mengalahkan semua bukti lainnya dan merupakan sumber diambilnya kesimpulan. Selanjutnya, bukti yang menguatkan. Bukti yang menguatkan merupakan bukti tambahan dari karakter yang berbeda yang menyangkut hal yang sama. Yang terakhir itu bukti opini. Berdasarkan aturan opini, saksi-saksi harus memberikan kesaksian hanya terhadap fakta yang ada pada yang benar-benar mereka lihat atau dengar. Sebaliknya, auditor harus menyaring opini dan mengumpulkan serta mengevaluasi fakta-fakta untuk membuktikan kebenaran atau kesalahannya. Lanjut, bentuk bukti audit. Sifat bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang diperoleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. Bukti audit harus mempunyai dasar nyata untuk opini, kesimpulan, dan rekomendasi audit.
Bukti audit terdiri dari beberapa, yaitu pertama bukti fisik. Diperoleh dengan orang, properti, dan kejadian. Bukti ini dapat berbentuk pernyataan, observasi oleh pengamat atau oleh foto, bagan, peta, grafik, atau gambar lainnya. Yang kedua, bukti pengakuan, berbentuk surat atau pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan. Bukti ini tidak bersifat menyimpulkan jika dimungkinkan masih harus didukung oleh dokumentasi. Yang ketiga, bukti dokumen merupakan bentuk bukti audit yang paling biasa. Dokumen bisa eksternal yang diterima oleh klien, faktur dari pemasok, dan lembar pengemasan maupun internal. Salinan sumber bukti dokumen mempengaruhi keandalannya. Sebuah dokumen eksternal yang diperoleh langsung dari sumbernya lebih andal dibandingkan dokumen yang didapat dari klien. Yang terakhir yaitu bukti analitis, berasal dari analis dan verifikasi sumber. Sumber bukti ini adalah perhitungan perbandingan dengan standar yang ditetapkan operasi masa lalu, operasi yang serupa, dan hukum atau regulasi pertimbangan kewajaran, dan informasi yang telah dipecah ke dalam bagian-bagian kecil. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja merupakan dasar pengembangan bukti. Ada beberapa jenis kertas kerja yang semuanya penting, yaitu mencakup satu, kutipan dari sumber berwenang tentang kriteria dan standar. Yang kedua, ringkasan wawancara, pertemuan, dan percakapan. Yang ketiga, substansi, verifikasi, dan pemeriksaan dokumen. Yang keempat, analisis temuan dari kertas kerja atau pengamatan lainnya. Yang terakhir, yaitu perhitungan analitis terkait dengan audit. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pinky Marwazi. Pada Pinky disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari Raffi tadi. Selanjutnya, pekerjaan lapangan dalam lingkungan berteknologi tinggi. Karena sistem informasi terkait era dengan pemrosesan tepat waktu, auditor menghadapi komplikasi yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lama. Komplikasi ini makin luas bila perusahaan menerapkan sistem untuk perusahaan secara keseluruhan yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan mulai dari pemasaran hingga manufaktur dan logistik hingga ke sumber daya dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, enterprise-wide systems. Perusahaan yang berkembang menggunakan sistem ini yang juga disebut sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem ini memberikan kemungkinan besar terciptanya operasi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan yang menggunakan sistem standar yang cukup fleksibel terhadap komponen-komponen usaha yang berbeda di negara yang berbeda dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tingkat manajemen yang sesuai. Sistem ini menangani bisnis dan fungsi-fungsi dalam kisaran yang luas termasuk dalam mencakup e-commerce yang substansial. Selain itu, sistem ini menjadi standar bagi perusahaan besar memiliki bidang audit internal sendiri. Selanjutnya, audit berkelanjutan. Sifat sistem yang ada di enterprise suite, sistem memungkinkan dilakukannya audit berkelanjutan. Ikatan Akuntan Kanada dan AICA mendefinisikan audit berkelanjutan, sebuah teknologi yang memungkinkan auditor independen memberikan keyakinan tertulis mengenai satu subjek masalah menggunakan serangkaian laporan auditor yang dikeluarkan secara simultan dengan atau setelah suatu periode yang pendek. Terjadinya suatu kejadian yang melandasi masalah tersebut, studi penelitian menyimpulkan bahwa kondisi berikut memerlukan diselenggarakan audit berkelanjutan. Yaitu subjek masalah dengan karakteristik yang sesuai. Keandalan sistem yang melandasi subjek tersebut. Bukti audit yang diberikan oleh prosedur audit dengan singkat, otomatisasi yang tinggi. Sarana yang dapat diandalkan untuk mendapatkan hasil-hasil prosedur audit secara tepat waktu. Tingkat keahlian auditor yang tinggi dalam teknologi informasi dan subjek masalah. Berikut masalah yang menjadi perhatian utama yang berdampak pada pekerjaan lapangan dan pelaporan audit internal, yaitu keterlibatan auditor internal dengan subjek masalah, pengetahuan auditor internal mengenai keadaan subjek masalah,
keterlibatan auditor internal dalam pelaporan dan evaluasi tanggapan manajemen terhadap pelaporan, keahlian auditor internal dengan teknologi informasi dan masalah-masalah yang sedang diaudit. Salah satu komponen kunci dalam audit berkelanjutan adalah perencanaan dan implementasi kontrol otomatis pemicu tanda bahaya. Pemicu tanda bahaya menjadi penanda bagi auditor internal dan manajemen akan kontrol berfungsi dan mereka telah mengidentifikasi sebuah kesalahan yang harus diinvestigasi dan diperbaiki. Kedua, kontrol tidak berfungsi berdasarkan informasi yang diidentifikasi. Selanjutnya, masalah-masalah audit internal. Terkait dengan risiko, perbedaan yang jelas harus dibuat antara apa yang dilaporkan ke manajemen pada tingkat yang mana dan apa yang dilaporkan ke audit internal. Selanjutnya, perdagangan elektronik. Jika suatu entitas menggunakan e-commerce untuk menjual produk pelanggan, terdapat risiko yang perlu dipertimbangkan auditor dalam merencanakan pekerjaan lapangan. Risiko ini mencakup kemungkinan penjualan dan return fiktif dan kemungkinan pesaing dapat mengakses informasi penting dari perusahaan. Audit berkelanjutan dapat membantu memberikan tanda bagi auditor yang akan ada masalah potensial dan bagaimana menemukannya. Selanjutnya, kesimpulan. Pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat auditor internal adalah keterlibatan auditor internal dengan subjek masalah, pengetahuan auditor internal mengenai keandalan subjek masalah, keterlibatan auditor internal dalam pelaporan dan evaluasi tanggapan manajemen terhadap laporan, keahlian auditor internal dengan teknologi, informasi, dan masalah yang sedang diaudit. Selanjutnya, saran. Makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan penulisan kata dan kalimatnya. Semoga penulis berikutnya bisa lebih memperhatikan setiap kata yang dipakai dalam makalah ini. Sekian hasil dari kelompok kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.